Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aulia? Insya Allah dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita akan ngobrol santai nih. Ngobrol santainya masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Pak Dede, guru Al-Quran dari kelas 6. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bu Milda. Pak Dede sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga gimana Pak Dede? Sehat? Keluarga sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Dede ini kan, kita langsung aja Pak Dede ya. Kita ngobrol santai tapi temanya masih Al-Quran nih Pak Dede. Siap. Karena Pak Dede adalah seorang guru Al-Quran yang ada di kelas 6. Saya mau tanya sedikit nih, berkaitan dengan bulan Ramadan. Udah berapa juz sih Pak Dede tilawahnya? Wah, kalau ditanya udah berapa juz nih, saya malu Bu Milda jawabnya. Terlalu banyak ya Pak Dede? Ini harus dijawab atau enggak nih? Gimana Bapak Ibu? Dijawab lah Pak Dede, boleh dijawab. Ya, Alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini kita punya target ya di bulan Ramadan. Pasti anak-anak Aulia juga semuanya nih, Aulia dari semua memiliki target ya di bulan Ramadan. Betul. Berapa juz nih satu bulan yang mau dihafalkan? Nah, untuk hari ini OTW hataman ketiga. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut ke hataman-hataman berikutnya. Masya Allah. Jadi ini udah yang ketiga nih Pak Dede. OTW. Masih OTW. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Pak Dede, gimana sih caranya kok bisa gitu 3 kali ya? Kan biasanya banyak yang targetnya itu 1 kali dengan cara-caranya tersendiri. Kalau Pak Dede nih, boleh dong dikasih tipsnya sedikit cara khatamannya. Memang kalau dilihat dari waktu ya, kita di sekolah sudah padat dengan kegiatan sekolah gitu ya. Nah, kita memanfaatkan waktu di malam hari, ya, waktu sebelum sahur, setelah sahur ada waktu baca, setelah sholat subuh baca, gitu. Sebelum berangkat kerja baca. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan istiqomah, dan itu kuncinya adalah istiqomah. Iya betul. Istiqomah bisa tercapai insya Allah. Gitu. Insya Allah, semoga sahabat Aulia juga bisa seperti itu ya Pak Dede ya. Pasti bisa. Auliders pasti bisa semuanya. Kalau itu kan berarti selain istiqomah tadi Pak Dede, ada apa lagi sih yang melatar belakang ini Pak Dede bisa dekat dengan Al-Quran? Kalau ditanya latar belakang, sebetulnya kita nih ya, kita semua adalah seorang muslim. Ya. Maka sudah sepantasnya kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan pencipta kita gitu ya. Dengan cara berzikir, dan salah satu zikir kita ini adalah membaca Al-Quran gitu ya. Dengan terus membaca Al-Quran, mengamalkannya, insya Allah kita akan semakin dekat dengan pencipta kita. Itu sih latar belakangnya, karena kita sebagai seorang muslim. Iya benar, sebagai muslim dan muslimah yang baik ya Pak Dede ya. Dulu nih ya Pak Dede, saya tuh pernah dengar Pak Dede menjuarai beberapa lomba. Mungkin pasti lebih dari 1 ya Pak Dede. Boleh dong dikasih tahu apa aja lombanya itu? Lomba, pengalaman lomba ya? Iya betul. Lomba apa aja nih? Lomba mungkin yang berkaitan pernah juara. Yang berkaitan dengan Al-Quran. Oh, yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik. Untuk lomba itu saya dulu mulai lomba dari tahun 2004. 2004. Itu masih usia SD ya. Masih usia SD. Dan alhamdulillah memang Allah berikan kelebihan gitu ya, dan kita bisa memanfaatkan kelebihan itu gitu ya. Dari lomba tahfidz, terus kalau di Al-Quran itu ada lomba tahfidz, ada lomba MTQ. MTQ itu cabangnya banyak. Ada musabaqah fahmil Quran. Fahmil Quran itu cerdas cermat Al-Quran, syarhil Quran. Terus ada tilawatil Quran, ya. Qori, biasanya disebutnya qori gitu. Nah, alhamdulillah pernah diikutin gitu, dan Allah kasih ya itu bonus gitu ya. Juara itu kan sebetulnya bonus. Yang tidak juara jangan berkecil hati gitu ya, yang juara juga jangan sombong gitu. Ya alhamdulillah gitu, dari situ pengalaman lomba itu banyak gitu, juara-juara. Dan memang ada juga yang ketika kita ikut lomba nggak juara gitu ya, nggak setiap lomba juara, enggak gitu. Dari tingkat kecamatan, kabupaten gitu ya, sampai provinsi. Yang saya belum pernah itu tingkat nasional. Wah, kita doakan semoga bisa ya Pak Dede. Masih ada keinginan untuk ikut lomba Pak Dede?
Jika ada kesempatan masih gitu ya. Masih. Tapi sekarang melihat dari waktu juga ya. Melihat dari waktu karena nggak mungkin kita meninggalkan kegiatan kita atau kewajiban kita. Ya, semoga nanti bisa dapat waktu yang pas, terus bisa ikut lomba juga ya Pak Dede ya. Amin, amin. Kemudian kalau misalkan di Al-Quran itu kan Masya Allah banyak banget ayat-ayat yang punya isinya itu memberikan manfaat bagi kita nih Pak Dede. Kalau Pak Dede sendiri favoritnya yang mana tuh Pak Dede dari ayat Al-Quran? Dari ayat Al-Quran. Ya. Kalau dari ayat Al-Quran itu saya memfavoritkan di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ini yang favoritnya adalah surat Al-Baqarah ya, ayat 183. Nah, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu favorit di bulan Ramadan. Favorit di bulan Ramadan itu ayat gitu ya. Terus ada juga yang ayat 185 tuh yang tentang turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, itu biasanya di bulan Ramadan sering dibaca itu. Yang menyampaikan dai-dai atau yang berdakwah dimanapun biasanya itu suka dibaca gitu ya. Apalagi memperingati malam Nuzulul Quran. Ya, malam Nuzulul Quran. Berkaitan dengan malam Nuzulul Quran nih Pak Dede. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita sudah sampai nih di memperingati malam Nuzulul Quran? Dari Pak Dede sendiri gimana? Yang bisa kita lakukan ini, kita harus yang pertama membenahi diri ya. Membenahi diri, terus berniat untuk selalu istiqomah dengan Al-Quran. Karena kan kita tahu sejarahnya turunnya Al-Quran itu pada waktu Nabi Muhammad usia 40 tahun di Mekah itu kan merasa gelisah dengan kondisi Mekah, dengan orang-orang Mekah itu yang semakin menjadi-jadi menyembah patung berhala gitu. Bahkan ada yang disebutkan setelah disembah dimakan tuh berhalanya gitu ya. Nah, di situ Nabi Muhammad itu merenung di Gua Hiro ya, dan didatangi oleh malaikat Jibril ya. Itu untuk sejarahnya. Nah, ketika didatangi malaikat Jibril terus dipeluk dan disuruh baca gitu, Iqra ya Muhammad gitu. Mana Nabi Qari, saya tidak bisa membaca Nabi Muhammad. Dipeluk lagi terus tuh Nabi Muhammad sampai sesak napasnya, disuruh baca, akhirnya Nabi Muhammad bisa mengikuti gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ayat yang pertama kali turun ya. Dan mulai dari situ dinisbatkan kepada Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul. Setelah pulang dari situ, Nabi Muhammad ceritalah kepada istrinya Khadijah. Nah, kepada istrinya Khadijah bahwasanya beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk membacakan ayat Al-Quran tadi gitu ya. Dan Siti Khadijah, istrinya Rasul itu langsung percaya dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Begitu. Nah, untuk kita nih dan awalnya semua, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk terus dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca, ya, menghafal dan memurajaah serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu sih Bunda. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak nih Pak Dede atas ngobrol santainya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang tadi Pak Dede sampaikan itu insya Allah bermanfaat ya Pak Dede untuk kita ya. Amin. Jazakallah khair Pak Dede. Terima kasih sahabat Aulia sudah menyaksikan ngobrol santai hari ini. Sampai bertemu di ngobrol santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.